Kalau saya tidak salah 22 tahun ya kita tidak juara ya. 2000 kita semifinal kalah sama PSM dan 2001 kita berhasil membalikan kekalahan mereka dan saya pikir ini prestasi yang sangat luar biasa. Tidak hanya dirasakan oleh kita pemain sendiri tapi semua warga Jakarta merasakan bagaimana euforia juara dan kita lihat semua supporter pada selebrasi di Bundaran HI. Bahkan saya sendiri pun turut selebrasi di situ. Jadi sangat luar biasa. Motivasi untuk meraih prestasi sangat besar karena itu sudah lama Persija tidak pernah menjuarai liga ya sejak 22 tahun yang lalu pada saat itu. Dan saya pikir itu berkat kerjasama, berkat semua elemen dalam tim, mulai dari pemain, manajemen, DJ Jackmania sendiri pun dan orang-orang yang terlibat dalam sepak bola di Jakarta pada saat itu. Di 2000 sebenarnya kita potensi untuk juara sangat besar. Ya, materi pemain juga sangat baik ya. Cadangan dan inti sama. Jadi ketika pemain inti cedera, cadangan bisa menggantikan itu. Tapi di sisi lain pada saat itu memang kita kalah di semifinal dan di 2001 motivasi anak-anak untuk juara juga sangat besar gitu karena kita udah gagal nih di 2000. Nah sekarang 2001 ini kesempatan untuk juara karena kalau tidak juara saya pikir sangat sulit untuk menjuarai liga pada saat itu di tahun mendatang dan semua pemain berkomitmen untuk 2001 ini harus juara, tidak ada pilihan. Dan saya masih ingat itu waktu Bang Yos waktu kita lagi meeting gitu, beliau sampaikan ini kesempatan kalau kalian juara saat ini itu yang buat anak-anak sangat termotivasi. Bahkan saya sendiri pada saat itu sebenarnya tidak ideal untuk main pada saat itu karena 8 besar itu kan waktu itu di Makassar itu Persija, Persita, Arema kalau saya nggak salah gitu. Pertandingan lawan Persita itu saya hamstring, itu saya tidak bisa main lagi. Tapi ketika semifinal lawan Persibaya saya dipaksakan main. Alhamdulillah sampai selesai. Tapi partai final itu saya udah bisa main sudah. Saya udah nggak bisa main. Tapi ya Bang Yos saya masih ingat tuh. Kamu harus main, nggak bisa nggak? Saya bilang oke, bagaimana caranya untuk bisa main gitu loh. Diskusi sama tim dokter. Oke, kamu bisa main, tapi kamu harus disuntik. Saya bilang nggak masalah. Yang penting saya bisa main. Makanya saya bilang semangat motivasi saya pada saat itu menghilangkan semuanya. Akhirnya saya disuntik tuh 5 suntikan sini. Tapi dokter bilang kamu tidak akan main, tidak bisa main sampai selesai. Kamu paling cepat itu 20 menit. Dan benar, ketika main saya nyetak gol, selesai itu saya udah kerasa, udah kram. Karena obat itu katanya cuma 15 sampai 20 menit. Dia punya ininya ya, punya reaksinya. Setelah itu saya langsung jatuh dan saya diganti oleh Didi Umarela. Jadi babak pertama itu Bang ya? Babak pertama. Kita yakin karena motivasi di 2000 sama 2021 beda. Kita ingin membalas kekalahan dari PSM. Tentunya motivasi anak-anak berlipat ganda. Itu yang membuat kita di atas angin gitu. Kita yakin kita menang. Apalagi main di Jakarta, didukung oleh Jackmania. Dan kita yakin dan pada saat itu anak-anaknya sangat luar biasa. Dan endingnya bagus. Meskipun kita 2-2 gitu kan, dari 3-0, 3-2 gitu kan, sempat kuarter juga. Tapi anak-anak tampil pada sangat luar biasa di partai puncak itu. Lagi-lagi saya ingat Bang Yos bilang 20 tahun Persija tidak juara. Ini saatnya kalian juara. Kalau kalian tidak juara, tidak mungkin tahun depan kalian juara lagi. Dan semua pemain komitmen dari mulai 2 hari sebelum pertandingan, bahkan perjalanan di bis itu udah happy aja. Udah saya lihat anak-anak segala Nur Alim, Bambang itu udah pede aja gitu loh. Udah yakin bahwa ini kita gitu loh. Karena kita ingin membalas kekalahan dari PSM Makassar. Itu yang membuat motivasi kita beda dengan 2000 dan 2001. Karena kita pernah kalah. Ini saat kita balas kekalahan. Dan semangat itu kita tunjukkan di lapangan. Saya pikir insting, positioning saya pada saat itu. Karena pada saat itu kita bermain dengan formasi 5-3-2. Di belakang itu kalau tidak salah kiri itu Budiman, kanan Anang Maruf,
3 bek itu Warsidi, Nur Alim, Joko Puspito, Agus Supriyanto, defending midfield, Luciano, saya, Gendut Doni, dan Bambang. Nah, kita tuh lebih banyak di tengah karena PSM punya middle yang bagus, ada Bima Sakti, ada Carlos, ya kan. Dan kita pada saat itu memang kalau lihat permainan Persija susah ditebak. Artinya kamu mau jaga Anang Maruf, di sini ada Budiman, ada saya, ada Luciano. Jadi semua bisa mencetak gol gitu. Dan memang saya ditugasin gitu loh. Ketika Gendut keluar, Bambang kotak penalti, saya harus masuk gitu. Dan momen pada saat itu ketika Gendut Doni syuting, momennya saya pas timing, positioning saya pas di depan gawang. Dan ketika Hendrok dia blok nggak maksimal, langsung saya cocor. Ya artinya itu salah satu gol pertama itu yang salah satu lebih anak-anak termotivasi lagi gitu kan. Bagaimana euforia di Jackmania, dan gol pertama itu membuat kita lebih percaya diri. Artinya dari awal kita udah yakin bahwa kita bisa menangkan pertandingan ini. Tapi dengan gol pertama di menit-menit awal itu yang membuat kita lebih percaya diri, dan PSM pada saat itu langsung mereka flop gitu loh. Dan itu yang membuat kita bisa bertahan meskipun kita kebobolan 2 gol, tapi anak-anak bisa fokus sehingga kita bisa memenangkan laga itu. Saya pikir semua pemain unik, Mas. Ya, karena semua pemain bisa memahami, bisa mengerti posisi masing-masing. Ya, Budiman dengan kelebihan dia, Anang Maruf dengan kelebihan dia, Agus Supriyanto yang menurut saya pemain ini tidak begitu menonjol, tapi dia sangat penting di Persija. Ada Luciano Leandro, ada Gendut, ada BP, dan ada kita punya 3 bek di belakang. Bahkan di bangku cadangan juga kita punya pemain yang sangat berkualitas. Itu yang membuat kita ketika pemain inti mengalami cedera, pemain cadangan masuk tidak ada masalah. Bahkan kita bisa bermain dengan beberapa promosi. Misalnya kita punya striker, ada Bambang, ada Budi, ada Widodo. Kita punya striker yang top level semua kan. Tapi kan perjalanan kita pada saat itu Gendut lagi underperform. Budi juga seperti itu, Widodo seperti itu. Akhirnya kita pakai 361. 361 itu zaman Kolev itu. BP di depan. Karena kita punya gelandang-gelandang yang kualitas hampir sama gitu loh. Dan itu berjalan sampai beberapa pertandingan dan hasilnya juga sangat baik. Ulet, cepat, fight, nggak mau mengalah, itu ciri khas saya, Mas. Jadi saya bukan tipe orang yang ketika misalnya kehilangan bola, saya langsung melakukan pressing. Terus cepat, ulet, dan tidak mau kalah. Intinya saya tidak mau kalah. Gitu. Lu teman sekamar siapa sih, Bang? Teman sekamar? Saya pada saat itu dari Umarela. Dari Umarela. Iya, sama-sama dari Tulehu kebetulan ya. Memang kita sengaja satu kamar supaya bisa diskusi. Artinya saya selalu bilang ketika saya nggak main, nah kamu harus begini. Begitupun saya. Jadi kita sama-sama support. Iya, kalau kita lebih bicara BP ini walaupun waktu dia belum ngetop juga awal masuk Persija, ini orang memang sudah mendevelop dirinya itu profesional. Ya, jadi kita tuh kadang-kadang latihan ya masih baju dibuka, taruh di bahu gitu, sepatu masih dijinjing. BP itu udah profesional, dia udah pakai tas segala macam. Saya pikir sosok ini sangat luar biasa. Di samping dia punya kualitas sebagai player, tapi di luar itu saya pikir pribadi yang sangat baik dan semua pemain sangat mendukung dia untuk menjadi pemain top pada saat itu. Saya pikir banyak ya, dari mulai saya masuk Persija, perjalanan main di Lebak Bulus dan sebagainya, saya pikir itu sangat berkesan buat saya. Tapi kejadian waktu 8 besar Arema, yang mana saya punya ini patah, itu dari disikut sama Putih Gede.
Itu patah tuh, itu pertandingan. Sebenarnya banyak sih pertandingan yang berkesan bagi saya, tapi saya masih ingat memori itu ketika ketemu Arema. Itu saya punya ini patah. Saya punya hidung patah, tapi saya diminta pelatih untuk diganti. Saya bilang saya enggak. Karena pada saat itu semangat, enggak. Saya harus main, kita harus menang, karena kesempatan untuk meraih gelar juara di 2021 sangat besar. Meskipun pada saat itu kita main di PSM. Inilah makanya saya bilang bahwa saya nggak tahu musim Persija beberapa tahun terakhir, tapi pada zaman saya itu kita main di mana aja pada support. Yang paling berkesan adalah ketika kita main di Makassar. Bagaimana mereka sangat bersemangat, mereka ke sana naik kapal laut, ya. Dan ada juga beberapa kejadian di Makassar yang mana banyak sekali yang membuat kita sangat terharu, dan itu yang membuat kita sangat termotivasi. Karena saya salah satu pemain yang datang ke sana, kalau saya tidak salah tuh mereka tuh tinggal di Karabosi kalau saya tidak salah gitu. Kita datang, kita ngobrol sama mereka, dan itu salah satu penyemangat kita pada saat itu, dan kita buktikan kita kalahin PSM gitu loh. Padahal mereka pada saat itu tuh dapat intimidasi, teror, tapi karena kecintaan mereka terhadap Persija, dan itu kita buktikan dengan kemenangan lawan PSM. Saya nggak tahu juga dijuluki The Rock itu yang pasti saya kurang tahu. Tapi ketika sama Lebak Bulus itu selalu ada yel itu tuh The Rock. Bahkan ada spanduk gede gitu 16 baru The Rock gitu loh. Jadi saya nggak tahu pasti siapa yang buat, tapi ya tiba-tiba aja saya dijuluki oleh teman-teman Jackmania bahwa The Rock. Harapannya buat Persija sendiri semoga prestasinya lebih bagus dari kemarin-kemarin, ya kan. Supporter sendiri juga harus tetap support Persija baik dalam keadaan menang, kalah, ya, atau jangan berbuat hal-hal yang bisa merugikan tim. Karena sebagai pemain itu bagi saya cita-cita ketika masih kecil itu saya ingin bermain di Persija gitu. Jadi cintailah Persija gitu loh, karena bukan kita yang gedein Persija, Persija yang gedein pemain. Jadi pemain harus betul-betul paham itu, dan kembali lagi bahwa kedepannya saya berharap mudah-mudahan prestasi Persija akan semakin banyak lagi, trofi akan banyak lagi kita dapatkan, dan semoga sukses terus. Kalau buat karir abang, mungkin kalau buat abang sendiri bang, sosok abang ulang tahun ini bagaimana? Ya harapan saya cuma satu ya, mudah-mudahan saya bisa kembali ke Persija menjadi asisten menjadi bagian dari Persija. Ya, karena jujur saya pernah bermain di beberapa klub, tapi di Persija lah saya menemukan jati diri. Saya dikenal orang, saya dicintai orang, saya menemukan segala dari sepak bola itu mulai dari Persija. Saya masuk tim nasional itu mulai dari Persija. Jadi saya pikir Persija sudah menjadi darah daging bagi saya. Ya, saya bangga bahwa ada generasi setelah saya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, sebenarnya tuh ada juga Raja Blestalu dari yang sudah pernah di Persija juga gitu kan. Terus saya, terus Ramdhani, Abdul gitu. Harapan saya akan terus ada pengganti saya, pengganti Ramdhani dan sebagainya dari Tuleu. Karena memang kalau bicara Tuleu ini itu identik dengan Persija gitu loh. Jadi kalau misalnya ke Tuleu tanya adik-adik yang pemain bola, kamu cita-cita menjadi pemain apa? Yang pertama mereka bilang adalah saya ingin menjadi pemain Persija. Jadi Persija di Tuleu itu sudah menjadi brand yang terkenal di sana gitu. Semua harapan di sana itu ingin main di Persija. Karena faktor Bang Imran mungkin bang? Iya, faktor saya iya, terus faktor Ramdhani juga. Ya itu yang menjadi satu alasan bagi anak muda itu bahwa saya ingin main di Persija. Saya ingin main di Persija, itu yang saya dengar dari adik-adik di sana gitu.